Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bro Yogi. Seperti biasa, sebelum menonton konten ini ya, video ini ya, yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya, dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like videonya, share videonya, dan tinggalkan komentar-komentar di video ini. Oke, di video kali ini Bro Yogi akan membahas mengenai dunia permodifan ya. Dunia permodifan itu tidak ada matinya ya guys ya. Modif sepeda dimodif apa aja ya. Dan kali ini Bro Yogi akan mengulas mengenai modifikasi dan terutama modifikasi untuk Honda Vario 125 New Infinite Blue ya. Seperti apa ya? Mungkin ada masukan-masukan atau sudah bagus ya, nggak dimodif-modif lagi ya. Tapi menurut sih kalau misalkan pengen dimodif ya, jangan sampai mengurangi keaslian sepeda itu sendiri guys. Jadi mulai dari ban, kemudian bodi, kemudian warna sepeda itu sendiri ya, karena ketentuan yang sudah diberlakukan itu tidak dapat diganti guys. Kalau diganti kok ada persyaratannya ya. Mungkin kalau Bro Yogi sendiri kalau ada kesempatan, mungkin kalau mau modifikasi itu mungkin di kaki-kakinya ya guys ya. Jadi diganti shocknya depan agar terlihat lebih kekar, agar terlihat lebih bagus ya. Mungkin juga banyak lebih besar lagi ya, biar tambah teger ya. Kalau bahasa Jawanya itu teger ya, lebih terlihat maco ya. Tapi kebanyakan sekarang anak-anak yang modifikasi itu menghilangkan dari sifat atau dari bentuk aslinya guys. Aslinya sepeda itu sendiri guys. Ngomong soal modifikasi sepeda motor matic sih banyak sekali ya style-stylenya. Mulai dari style klasik atau style-style yang di model style-style yang lama-lama guys ya. Atau juga model-model ceper ya. Model-model yang bisa dikatakan Thai look ya. Thai look itu adalah model-model modifikasi alat-alat Thailand ya. Sebagian besar di motor matic ya, banyak ya. Dan modifikasi itu sendiri juga tidak sedikit biayanya. Kebanyakan biayanya menelan cukup biaya yang banyak ya. Mulai dari ganti penampilan, ganti fungsi di motor itu sendiri ya guys ya. Cuman kalau saya sarankan sih sesuai budget ya guys ya. Kalau modifikasi itu jangan sampai terlalu banyak mengeluarkan budget, kemudian tidak bisa terkendalikan, atau jangan sampai budget itu uang dari ngutang guys ya. Jadi harus biaya itu sendiri guys. Karena modifikasi motor itu tidak sampai di situ ya. Kepingin yang lain, melihat sepedanya temennya pasang ini, pengen pasang itu ya guys ya. Jadi berkelanjutan gitu ya. Tapi ada juga yang modifikasi nyeleneh ya guys ya. Seperti yang motor-motor sport itu. Motor-motor sport kebanyakan itu kok bisa ya enak itu loh, pakai motor sport rodanya itu di modif roda yang terlalu kecil, atau orang Jawa memanggilnya itu ban cacing ya, ban kecil, seperti yang contoh di atas ini ya, di gambar ya.
ban cacing ya. Kalau menurut Bro Yogi, untuk modifikasi seperti itu membahayakan penggunanya guys ya, membahayakan penggunanya karena selain kurang safety, terus motornya itu cc-nya terlalu besar. Kalau dikendarai dengan keadaan kecepatan penuh pasti tidak stabil guys, tidak seimbang ya, nanti bisa celaka, bisa kenapa-kenapa di perjalanan ya. Jadi paling amannya itu ban, kalau dimodif itu usahakan diganti yang lebih besar ya ukurannya atau incinya, karena kalau ban besar itu permukaan ban dengan aspal itu bisa seimbang ya. Jadi kalau misalnya perbandingan 2 atau 3 ya, tapi kalau 3 nggak disarankan ya, 2 atau ya minimal 2 lah ya, itu aman masihan. Dan juga penampilannya itu kalau pakai ban cacing itu jelek ya guys ya, bodi besar ya, terus kakinya kecil ya, kan jelek. Makanya itu modifikasilah sesuai dengan standar yang standar yang ditentukan ya. Maksudnya itu standar yang sesuai dengan dengan sepedanya. Kalau misalnya sepeda besar dimodif ban kecil itu nggak sesuai guys, nggak pantas gitu loh. Dan juga sama sepeda matic, sepeda bebek itu kalau dimodif tidak sesuai standarnya itu ya nggak nggak sesuai ya. Kembali lagi ke sepedaku ya, sepeda Honda Vario 125 New FMS Blue ini untuk strippingnya, untuk warnanya sih sudah bagus ya. Jadi saya sarankan kalau punya sepeda yang punya saya ini juga, itu nggak usah di model-model lah strippingnya, diganti apa, cukup ditambahi apa gitu ya, stripping tambahan atau coret-coretan gitu ya, atau skotlet, tambah skotlet dikit aja gitu, nggak usah merubah warnanya karena sudah stylish ya. Untuk Honda Vario 125 New Adventure Blue ini sudah stylish ya, dengan stripping yang dinamis dan stylish dengan corak warna gold ya, emas. Cukup diganti kaki-kakinya aja sudah ganteng ya, apalagi diganti ukuran ban yang agak besar ya. Ukuran ban yang agak besar itu tambah ciamik ya, cuman jangan terlalu besar karena menyesuaikan dengan cc-nya sepeda itu sendiri guys. Kalau terlalu besar itu nanti kecepatannya itu performanya menurun ya, karena ban besar itu harus sesuai dengan cc sepedanya. Kemudian kalau di di bagian belakang sama juga ya, sama untuk kalau modifikasi diganti dengan ukuran yang lebih besar. Cuman ya gitu, velgnya harus diubah juga ya, karena velg ini kan ada standar ukurannya untuk bannya sendiri ya. Jadi jangan sampai memaksakan ukuran besar dipakai di velg standar ya, nanti seperti donat ya, seperti gambar ini ya, seperti gambar ini donat sekali ya. Jadi mungkin safety-nya sih ada, cuman penampilannya itu jelek ya guys. Mas sekarang ada sepeda yang ban terlihat donat karena memang dari pabrikannya mungkin sudah disetting seperti ban donat ya. Jadi penampilannya sih aman-aman aja seperti itu ya. Scoopy yang baru itu bannya itu terlihat donat ya, atau yang punya sepeda Scoopy yang baru bannya sih pasti donat ya. Kemudian untuk modifikasi selanjutnya itu mungkin di
piranti ban belakang ya guys ya, karena piranti ban belakang itu masih menggunakan rem tromol ya, jadi rem apa ya, bukan cakram ya. Mungkin di modif ditambahi cakram ya, tambah ciami ya, tambah bagus. Cuman ya gitu, apa namanya, dari pabrikannya sih nggak ada spare partnya yang digunakan untuk penempatan apa namanya, kaliper untuk cakramnya ya. Jadi harus dimodif, di custom sendiri ya untuk cakramnya. Kalau untuk shock breaker belakang ya masih, kalau saya sarankan sih masih yang pakai yang standar aja ya. Kalau standar dari pabrikan sih pasti dijamin sesuai dengan standarnya ya, dijamin pasti awet ya guys. Kalau pengen mau yang lebih bagus, yang lebih kuat ya pakai merek-merek yang bagus ya. Banyak merek-merek yang bagus untuk shock breaker ya guys ya. Oke, jadi kesimpulannya itu untuk modifikasi disesuaikan dengan kondisi sepedanya ya, dan juga jangan sampai menghilangkan part yang sudah distandarkan dari pabriknya, dan juga jangan apa ya istilahnya, mendowngrade-kan atau menjadikan hilang fungsinya ya guys ya, mendowngrade-kan part-part yang disesuaikan dengan standar pabriknya ya. Jangan sampai ya dihilangkan, seperti ban, kemudian lampu ya. Lampu sih bisa dimodif atau dikasih dengan lampu yang lebih bagus ya. Jangan sampai apa namanya, lampu yang sudah dipasang ini dikurangi atau dijadikan satu gitu loh. Jadi harus sesuai dengan kriterianya, harus disesuaikan dengan standar pabrikannya, dan kalau modif disamakan atau dilebihkan dengan fungsi dari standar pabrikannya gitu ya. Kemudian kalau fungsi-fungsinya lain seperti fitur-fiturnya itu ya, kalau sepeda pabrikan baru sih jangan ditambah lagi ya, sudah sudah modern ya. Kalau ditambahkan piranti lagi sih ya kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan juga fungsinya guys ya. Dan yang paling penting, sesuaikan dengan budget yang sudah Anda miliki ya. Jangan sampai budget modifikasi itu dia budget dari uang pinjam ya. Makanya itu jangan sampai stylemu itu mengalahkan gaya hidupmu ya. Jangan sampai ya, jadi uangnya itu hasil ngutang ya, nggak bagus ya. Kemudian dan yang paling penting, aspek safety itu jangan dihilangkan guys. Jadi kalau modifikasi itu harus dipikirkan aspek safety-nya ya, jangan egois karena tiru-tiru sama temennya ya. Jangan sampai ya guys ya. Oke, segitu aja untuk tips modifikasi dan share mengenai modifikasi yang sampai sekarang masih berjalan ya, masih berkembang ya. Dunia modifikasi itu tidak ada matinya guys ya. Dan juga dunia modifikasi itu juga sisi positifnya banyak ya. Jadi karya-karya seni yang yang dihasilkan dari anak-anak muda itu bisa menghasilkan karya seni yang bagus ya. Oke, segitu aja ya untuk pembahasan konten mengenai sepeda motor kali ini ya, mengenai modifikasi yang menurut Bro Yogi apa-apa yang perlu dimodifikasi ya. Oke, terima kasih yang sudah support sampai sekarang ini, dan juga terima kasih yang sudah berlangganan dengan subscribe channel Bro Yogi. Oke, nantikan terus video-video di konten yang disajikan di channel Bro Yogi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.